क्या देख रहा है? Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Liger. Liger yang dari keluarga kurang mampu kemudian datang bersama ibunya ke tempat pelatihan bela diri Jeet Kune Do. Kemudian ibunya Liger pun memohon kepada sang pelatih untuk memberikannya pelatihan gratis. Pelatih itu menyanggupinya, tapi Liger harus membersihkan tempat latihannya setiap hari selepas latihan. Dan inilah perjalanan Liger, si tukang sapu, yang nantinya akan menjadi petarung hebat di ajang MMA internasional pun dimulai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Liger sedang membantu ibunya yang datang jauh-jauh dari daerah Karimnagar ke kota Mumbai untuk berjualan. Namun tiba-tiba datang segerombolan preman yang dipimpin oleh Males memalak sang ibu. Namun di luar nalar, dugaan Males sang ibu bukannya takut, malah melakukan serangan balik dengan mengeluarkan jurus The Power of Emak-emak. Males yang terkena mental setelah dibentak oleh emak-emak langsung merubah targetnya dan mencoba memberi Liger dan menyuruh anak buahnya mengeluarkan senjata. Namun lagi asik-asik ngebully Liger, tiba-tiba teman Males yang bernama Ali datang ngos-ngosan karena dikejar oleh segerombolan preman geng lainnya. Ali meminta pertolongan pada Males, namun bukannya ditolong, Males malah ketakutan dan malah mempersilahkan geng tersebut untuk menghabisi Ali. Dan tanpa diduga, Liger tidak membiarkan hal itu terjadi dan malah melawan semua preman itu sendirian. Satu persatu preman itu pun dibuat tumbang dan orang-orang pun tercengang mengetahui ternyata Liger menguasai seni bela diri Jeet Kune Do. Betul guys, Jeet Kune Do adalah seni bela diri yang diciptakan oleh Bruce Lee. Setelah diselamatkan, Ali pun sangat berterima kasih pada Liger. Bahkan Ali kini menganggap Liger sebagai Tuhannya. Ali pun menanyakan nama pada Liger. Namun betapa terkejutnya Ali mengetahui Liger tidak bisa menyebutkan namanya dikarenakan dia gagap. Setelahnya, Liger dan ibunya pergi ke sebuah dojo pelatihan seni bela diri Jeet Kune Do di Bombay untuk memperdalam ilmu Jeet Kune Do yang Liger kuasai. Namun sesampainya di sana, Liger mendapatkan sambutan kurang baik dari salah satu muridnya yang bernama Ganpat dengan mengejek kegagapan Liger seolah dia sangat meremehkannya. Singkatnya, Liger dan ibunya pun bertemu dengan pelatih Christopher, mantan patrol MMA, untuk mendaftarkan Liger. Awalnya, pelatih Chris juga meragukan Liger melihat penampilannya dan juga gaya bicaranya. Namun Chris tetap menerimanya dan meminta ibunya untuk menyiapkan biaya administrasi bulanan latihan di sini. Saat itu, sang ibu berkata bahwa dia tidak punya uang dan meminta Chris untuk melatih Liger secara gratis. Chris pun heran kenapa dia harus melatih Liger secara gratis, sementara dia tidak membuka layanan sosial. Chris pun pergi, namun sang ibu tiba-tiba mengungkit kejuaraan nasional MMA tahun 2004, yang mana pada saat itu Chris gagal masuk final karena dikalahkan oleh petarung bernama Balram. Dan itu merupakan kekalahan Chris untuk yang pertama kalinya dalam sejarah. Namun Balram sendiri meninggal di partai final. Dan betapa terkejutnya Chris ketika sang ibu mengatakan bahwa Liger adalah anak dari Balram, orang yang pernah mengalahkan Chris. Singkatnya, Liger pun diterima,
namun dia harus memulai karirnya dari bawah sebagai tukang bersih-bersih di dojo ini. Hingga pada suatu hari saat Liger sedang bersih-bersih, lagi-lagi dia dibully oleh Gunpad dan murid lainnya yang menyepelekan Liger karena Liger sangat mengidolakan Mike Tyson. Sementara Liger di sini hanya seorang tukang bersih-bersih dan juga gagap. Satu orang pun memprovokasi Liger dan Liger berhasil membungkamnya. Kekacauan pun mulai terjadi. Mereka semua ingin mengeroyok Liger, namun untungnya Guru Christopher datang dan membubarkan mereka. Chris pun menasihati Liger agar lebih bisa untuk mengontrol emosinya, dan jika tidak bisa lebih baik, Liger kembali saja ke Karim Nagar. Go back to Banaras. Kemudian keesokan harinya, Liger mengikuti kegiatan lari pagi. Namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan perguruan lain. Dan sikap Gunpad yang sok jago membuat perguruan lain panas. Hingga pertempuran pun terjadi di sini. Guru Christopher berusaha melerai pertempuran itu. Namun saat sudah berhasil ditenangkan, tiba-tiba pelatih perguruan seni bela diri lain yang bernama Sanju, seorang pelatih sekaligus petarung MMA, tiba-tiba berkata tidak baik dan ingin memukul Chris. Pukulan itu ditahan oleh Liger dan Liger memperingati Sanju agar tidak menyentuh pelatihnya. Sanju pun memukuli Liger, namun Liger santai saja, seolah pukulan Sanju tidak terasa. Chris pun kembali melerai dan meminta mereka untuk pergi. Setelahnya, Liger pergi ke kafe untuk membeli kopi. Namun tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang gadis yang merupakan artis sosmed, pujaan kaum pria, dan gadis ini bernama Tania. Di sini, Tania marah-marah karena wajah Liger mirip DP, orang yang sering ngebully dia di Facebook. Sementara Liger nggak punya Facebook. Tania yang semakin yakin ketika dia melihat baju yang dikenakan Liger adalah seragam perguruan JKD. Singkatan dari Jet Kundo yang ternyata merupakan musuh perguruannya. Karena ternyata Tania adalah adik dari Sanju. Mendengar itu, Liger pun langsung emosi dan mencapakan Tania. Di sini, Tania terheran-heran karena baru kali ini ada laki-laki yang berani mencapakannya, bahkan meninggalkannya begitu saja. Merasa masih tak terima, Tania menyusul Tiger ke dojonya, berniat membalas dendam dengan membawa sebuah pisau bawang milik emaknya. Namun di sini, Liger yang sedang bersih-bersih dan ingin menghampiri Tania malah dipanggil oleh Guru Christopher. Dia disuruh maju ke tengah dojo untuk melakukan sparring. Segera murid sok jago dan selalu menyepelekan Liger karena menganggap Liger gagap dan lemah. Segera mengajukan diri untuk maju menghadapi Liger, terutama Gunpad yang paling sok keras memohon-mohon agar Guru Chris mengizinkannya untuk maju melawan Liger. Namun Guru Chris malah menyuruh Sangkar untuk maju melawan Liger dan pertarungan pun dimulai. Dan dengan keanugeraan yang dia pelajari dari film Bruce Lee, Sangkar pun dibuat mental. Gunpad yang melihat itu pun merasa geram dan berkuar-kuar, minta diizinkan untuk melawan Liger. Meski begitu, Guru Chris malah menyuruh dua murid yang lain untuk melawan Liger dan pertarungan pun kembali dimulai. Dua petarung ternyata belum cukup untuk mengalahkan Liger dan Guru Chris pun menyuruh 4 orang untuk melawan Liger. Empat orang pun berhasil Liger buat jadi perkedel. Dan di saat itulah Guru Chris menyuruh Gunpad untuk melawan Liger. Gunpad pun mulai mengeluarkan jurus bangau mencari nafkah. Lalu dia memukul Liger, namun pukulannya tidak mempan.
Guru Wait. Chris pun menyuruh Liger untuk membalas pukulan dari Gunpad dan sekali pukul, Gunpad pun mental. Karena nggak terima, Gunpad pun mengajak teman-temannya untuk menyerbu Liger dan baku hantam pun dimulai. Menghadapi lawan sebanyak ini, Liger pun mengeluarkan jurus Kanuragan Wing Chun dari Ip Man. Dan mereka semua pun berhasil dibuat jadi pecel lele oleh Liger. Tania yang tadinya datang mau balas dendam malah jadi naksir sama Liger karena melihat aksi baku hantamnya. Sementara itu, Guru Chris menelpon ibu Liger dan mengatakan bahwa dia akan mengikutsertakan Liger di kejuaraan MMA. कि मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगा। आपकी ये मदद में Ibu pun menyampaikan hal itu pada Liger sambil menasihatinya agar tidak terjebak oleh rayuan wanita. Dan di saat yang bersamaan, datanglah Tania ke rumah Liger dan menggodanya serta mengungkapkan cintanya. और दिखने में तो ये रंभा और Keesokan harinya, Tania yang sedang berdoa di kuil, hal itu pun menarik perhatian ibu Liger yang tak menyangka masih ada gadis yang cantik rajin berdoa di kuil di zaman ini. ये सुबह लक्ष्मी ने ही गाया है मैंने तो बस Namun betapa terkejutnya ibu Liger, ternyata kegiatan berdoa Tania hanyalah sebuah sandiwara saja, karena Tania melakukannya hanya untuk konten. Mereka pun saling cekcok, bahkan Tania mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan pada ibu Liger. तेरे को क्या मेरे को उंगली मत कर हाँ क्यों नहीं फटेगा हाँ Beberapa saat kemudian, Liger pun datang untuk melarai ibunya, dan hal itu membuat Tania terkejut setelah menyadari bahwa ibu itu adalah ibunya Liger, dan restu calon mertua pun auto hilang. Scene pun berganti. Di tempat latihan dojo, terlihat Liger yang sedang galau karena kepikiran cewek. Gunpad yang sudah bersahabat dan mengangkat Liger sebagai kakaknya menyarankan Liger untuk datang menemui Tania, namun Liger masih tak pede. Hingga malam hari pun tiba, dan singkatnya, Liger bersama Gunpad datang untuk menjumpai Tania di sebuah klub. Tania menyambut mereka dalam kondisi teler. Tania mengatakan bahwa ia sangat menyukai Liger dan kegagapan Liger merupakan suatu hal yang cute. Keesokan harinya, Sanju yang tahu adiknya tadi malam habis menceng sama anak bela diri dari CKD pun marah dan menanyakan siapa yang bersamanya tadi malam. Karena Tania tak mau Liger terluka, akhirnya Tania mengatakan bahwa tadi malam dia bersama Gunpad. Alhasil di malam harinya saat Gunpad pulang, setelah ngapelin janda, Gunpad pun dicegat dan dikebukin oleh anak buah Sanju, dan Gunpad pun dibawa pulang pakai kereta api dalam kondisi muka bonyok. Di dalam kereta api, Liger dan kawan-kawan bertemu dengan anak buah Sanju, dan untuk balas dendam, Liger pun mengajak mereka untuk bermain adu tampar. Namun tanpa mereka sadari, salah satu penumpang adalah seorang polisi. Karena permainan ini dianggap tindak kekerasan, mereka pun ditangkap polisi. Hal itu membuat Guru Chris marah dan mereka pun dikebukin pakai rotan. Gak sampai di situ, di rumahnya Liger pun dimarahin lagi sama emaknya. Emaknya menasehati, jangan sampai karir Liger hancur hanya karena perempuan. Tak puas dengan hal itu, emaknya Liger pun bicara lewat telepon ke Tania dan mengatakan agar Tania menjauhi Liger karena Liger saat ini sedang fokus untuk kejuaraan MMA. Hingga tiba saatnya pada suatu malam, Liger yang sudah mendem wedoan pun menculik Tania dan membawanya ke suatu tempat yang sepi. Dan karena cuaca malam yang dingin, ditambah lagi baju Tania yang belum jadi karena kekurangan bahan. Mereka pun terbawa arus dan akhirnya beradu mulut. Namun baru saja mau adu mulut, tiba-tiba ada kayu yang terbang dan adu mulut pun dibatalkan. Tania pun berusaha menahan Sanju karena bagi Tania, Liger adalah seorang pahlawan. Namun tiba-tiba Tania yang malah terkejut setelah Sanju mengatakan bahwa Liger adalah pahlawan yang gagap.
Sanju pun menyuruh Liger mengatakan I love you pada Tania. Namun tentu saja Liger yang gagap mengatakannya. Dan Liger pun malah mengajar semua anak buah Sanju. Hal itu membuat Tania ilfil dan pergi meninggalkan Liger. Keesokan harinya, Liger masih galau dan tak percaya dengan kejadian tadi malam. Dan kembali di malam harinya, Liger mencoba mencegah Tania dan Sanju di jalan layang. Entah dia dapat info dari mana bahwa Tania akan melewati jalan itu. Ya, namanya juga film India. Yang jelas di sini, Liger bertanya kenapa saat di klub malam. Tania mengatakan bahwa kegagapan Liger adalah hal yang cute. Di sini, Tania menjelaskan bahwa dia mengatakan hal itu karena saat itu dia sedang teler. Dan Tania pun pergi meninggalkan Liger. Semenjak saat itu, hati Liger pun menjadi hancur. Rasanya seperti menggigit daging yang ternyata lengkuas di pesta pernikahan mantan. Sang ibu yang melihat hal itu pun jadi tak tahan dan menasihati anaknya untuk menguatkan hatinya sekeras batu. Dan bangkitlah, buktikan pada semua orang yang menyakitimu di atas ring MMA, bungkam mereka semua dengan menjadi juara MMA. Mendengar nasihat itu, Liger pun tergugah. Dia pun bangkit, menghapus air mata juga air hidungnya, dan dia membulatkan tekad untuk berlatih keras agar bisa menjadi juara MMA. Dan setelah latihan keras 7 minggu di pantai, kini Liger pun siap bertarung di panggung MMA. Singkatnya, malam pertama pertarungan MMA, Liger pun tiba. Dan Liger pun memasuki arena dengan diiringi musik. Dan tanpa basa-basi lagi, pertarungan pun dimulai. Dengan beberapa kali pukulan, Liger pun berhasil menang. Di sisi lain, Sanju juga berhasil menang di pertarungan pertamanya. Di pertarungan kedua, Sanju melawan Sangkar. Terlihat Sanju mendominasi jalannya pertandingan. Sementara di luar arena, Liger memprovokasi Sanju untuk memancing emosinya. Meski begitu, Sanju tetap tenang. Sanju yang masih tidak terima dengan provokasi dari Liger pun menjadi mengamuk dan lompat keluar arena menyerang tim Liger. Dan keributan pun terjadi di sini. Nah guys, bagi kalian penggemar MMA pasti tahu kalau adegan ini mirip dengan peristiwa Khabib Nurmagomedov ketika melawan McGregor. Singkatnya, hari pun berganti dan final pun tiba. Dan di partai final ini akan mempertemukan Liger melawan Sanju. Liger dan Sanju pun mulai memasuki ring. Sebelum pertarungan dimulai, Sanju video callan dengan Tania. Di sini, Sanju menunjukkan visinya pada Liger dan Tania pun langsung meremehkan dan merendahkan Liger dengan sombong dan kasar. Namun Liger berusaha sabar dan tenang hingga pertarungan pun dimulai. Pertarungan hampir seimbang, namun sayangnya Sanju berhasil memiting Liger. Saat sedang dipiting lewat video call, kembali Tania menghina Liger yang sedang terpiting. Hal itu pun membuat Liger ngamuk dan balik menyerang. Bell time out pun berbunyi, namun Sanju yang masih emosi malah menyerang Liger dan terjadilah keributan. Alhasil, karena keributan itu, kedua petarung pun diberikan kartu kuning. Dan setelahnya, pertarungan pun kembali dimulai. Pertarungan semakin sengit, namun tiba-tiba Liger mengeluarkan jurus tendangan geledeknya. Dan Sanju pun tumbang. Akhirnya, Liger pun menang dan Tania jadi malu bukan kepala.
Setelahnya, di pinggir kota, sang ibu menyampaikan rasa bangga pada anaknya, yang mana kemenangan ini adalah impian ayahnya yang belum tercapai, namun dapat diwujudkan oleh anaknya. ये जीत तेरे बाबा को बता नहीं है। Liger berniat ingin memberikan jajan untuk ibunya, namun tiba-tiba warga di sekitar berbondong-bondong menghampirinya dan meminta selfie bersama. Tak lama kemudian, ada wartawan yang datang dan mewawancarainya. Dan di sini, meski dengan tergagap-gagap, Liger mengikrarkan bahwa dia ingin melanjutkan karirnya membawa nama baik India ke kancah MMA internasional. Sehari kemudian, kalimat yang Liger ucapkan itu pun viral, bahkan menjadi lagu yang membuat seluruh warga India bergoyang. Namun sayangnya, meski warga sudah antusias, pemerintah pusat malah tidak mendukung dan menolak permintaan Chris untuk membawa Liger ke kancah internasional. और 2 दिन में UFC के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। Setelahnya, Chris, Liger, dan teman-temannya pun menjadi galau bareng di dojo. Mereka memikirkan nasib mereka yang punya talent, namun gak punya biaya karena tak dihargai pemerintah pusat. Namun di tengah kegalauan mereka, tiba-tiba Wa Ali datang dengan menggunakan mobil mewahnya. Wa Ali tahu bahwa Liger tidak punya sponsor karena sudah ditolak oleh Dewan Pemerintah Pusat. Wa Ali yang merasa punya hutang budi karena pernah diselamatkan oleh Liger pun mencoba menelepon temannya yang ada di Amerika untuk meminta bantuan. Singkatnya, Wa Ali pun berhasil menghubungi Pak Edi, seorang pengusaha kaya raya dari India yang menetap di Amerika. Pak Edi sangat mendukung Liger dan dia siap untuk mensponsori Liger. Hello, Liger. Pandey this side. Mendengar itu, Wa Ali pun meminta Pak Edi untuk menyiapkan tiket pesawat VIP kelas untuk memberangkatkan mereka ke Amerika. Namun di sini, Pak Edi tidak mau karena itu merupakan penghinaan untuknya. Pak Edi merasa kelas VIP untuk seorang pahlawan negaranya itu tidak cocok karena pahlawan cocoknya naik jet pribadi. Dan Pak Edi pun mengirimkan jet pribadinya. Thank you so much. We are all very grateful. Singkatnya, Liger pun berangkat ke AS dan sampai di rumah Pak Edi. Di sini, Liger ingin beri terima kasih, namun Pak Edi mencegahnya dan malah meminta Liger untuk membawa bendera India ke kancah panggung MMA internasional. Dan Liger pun menyanggupinya. Hari pun berganti. Singkatnya, malam pertama kejuaraan MMA internasional pun tiba. Dan malam ini, Liger akan menghadapi petarung asal Inggris bernama Darren Bull dan mereka pun memasuki ring. Dan tanpa basa-basi lagi, pertarungan pun dimulai. Awalnya, Liger sempat kehilangan kesadaran dihajar oleh Darren. Namun tiba-tiba Liger kesurupan yang membuatnya menjadi lebih kuat dan bisa mengimbangi Darren. Meski begitu, di akhir ronde Darren bisa memeting Liger karena ternyata Darren adalah anak pawang macan. Saat istirahat, Chris pun menasihati Liger agar lebih fokus karena kalau Liger sampai kalah, Chris akan mengancam menghukum Liger dengan menyuruhnya memakan lengkuas di pesta pernikahan mantan. Tak mau hal itu terjadi, Liger pun menjadi lebih fokus dan mengajar Darren habis-habisan di ronde kedua. Dan di akhir ronde, Liger pun mengeluarkan jurus pitingan Kang Murad. Namun tiba-tiba bel berbunyi dan menyelamatkan Darren dari kekalahan. Singkatnya, ronde ketiga pun dimulai dan di sini kembali Liger berhasil dibuat celeng oleh Darren. Liger pun tumbang. Namun saat itu emaknya Liger yang nonton dari India tiba-tiba ngamuk dan berteriak menyuruh Liger untuk bangkit kembali.
Dan tanpa diduga, suara emaknya Liger dari India terdengar sampai ke telinga Liger yang ada di Amerika. Liger yang mendengar emaknya pun langsung segera bangkit. Dan tanpa basa-basi lagi, Liger pun menyerang Darren habis-habisan. Akhirnya dengan jurus memiting dari Liger, Darren pun KO. Setelah kemenangan itu, bukannya diberi ucapan selamat, Liger malah dimarahin sama emaknya karena Liger dianggap terlalu lemah dan terlalu sering mendapatkan pukulan. Dan sang emak menasihati jika suatu saat dia kembali terdesak seperti tadi, maka anggaplah lawan tandingnya adalah orang yang pernah menghabisi ayahnya. Dengan begitu, maka darah Liger akan lebih cepat mendidih. आइडिया अच्छा है। Di malam selanjutnya, Liger akan menghadapi petarung asal Rusia yang menggunakan wig rambut kribo bernama Dmitry alias Khabib Nurmagomedov KW7. Dan singkatnya pertarungan pun dimulai. Hanya butuh satu ronde bagi Liger berhasil memenangkan pertarungan ini. Di pertarungan-pertarungan berikutnya, Liger pun berhasil memenangkan dan mengalahkan petarung dari Jerman. Lee petarung dari Korea. Mosi petarung dari Afrika. Liang petarung dari China. Mansus petarung dari Denmark. Dan Bonam petarung dari Thailand. Atas semua kemenangan itu, sebelum final, Pak Andy pun mengadakan acara syukuran. Namun di tengah acara, betapa terkejutnya Liger mengetahui ternyata Pak Andy adalah ayah dari Sanju, dan berarti dia juga adalah ayah dari Tania. Dan Pak Andy pun kembali memperkenalkan Tania pada Liger. Singkatnya, Tania pun disuruh mengantarkan Liger ke hotelnya. Dan sesampainya di hotel, tiba-tiba Tania diculik oleh orang tak dikenal. Liger pun berusaha menolongnya, namun mereka berhasil kabur. Liger mengabarkan hal itu pada Pak Andy, namun kebetulan Pak Andy sedang ditelepon oleh bos penculik yang menyuruh Pak Andy untuk segera melunasi hutangnya. Pak Andy pun menjelaskan pada Liger bahwa dulu dia pernah berhutang untuk membeli sebuah hotel bintang 5, namun karena pandemi bisnisnya menjadi kacau. Sebenarnya Pak Andy bisa melunasi hutang itu dalam bentuk cek, namun bos penculik minta Pak Andy untuk membayarnya dengan uang cash. Setelahnya, diam-diam Liger datang ke markas penculik dengan membawa koper kosong, seolah dia membawa uang tebusan. Namun di sana, Liger malah dicegat oleh pasukan wanita. Alhasil, pasukan wanita ini pun tahu kalau koper itu kosong dan mereka menyerang Liger. Liger yang tak mau melawan wanita itu pun akhirnya bingung dan malah hampir meremas bakpao. Tak lama kemudian, satu mobil lagi pasukan wanita datang dan menyerang Liger. Salah satu pasukan wanita itu mengeluarkan jurus Karmaga dan kembali Liger dikeroyok. Dan Liger yang tidak mau melawan wanita pun akhirnya tumbang dan berakhir di rumah sakit. Setelahnya, Liger pun dimarahi oleh Pak Andy di rumahnya karena tindakannya yang tanpa izin ini malah membahayakan Tania. Dan Pak Andy menyuruh Liger harus bertanggung jawab karena semua ini adalah salah Liger. Dan Pak Andy pun menjelaskan bahwa sesungguhnya dia tahu semuanya. Dia tahu kalau Liger dan Tania pernah pacaran lalu putus.
Dan sesungguhnya putusnya mereka adalah rencana dari Tania. Karena dahulu setelah Tania dimarahi ibunya Liger, Tania pun tersadar bahwa kehadirannya dapat merusak fokus dari Liger dalam dunia MMA. Maka dari itu dia berpura-pura jadi jahat dan meninggalkan Liger agar Liger bisa lebih berambisi dalam dunia वो MMA. जानबूझकर तुमसे दूर हुई तुम सही रास्ते पे आ जाओ Dan alasan kenapa Pak Andy mau mensponsori Liger di Amerika karena Tania yang memohon pada bapaknya. कुछ भी करो पर लाइका को इंटरनेशनल रिंग में लाना पड़ेगा। Mendengar itu, Liger pun semakin nekat dan langsung pergi mencari keberadaan Tania. Di tengah perjalanan, Liger mengingat salah satu petarung wanita adalah ahli dari Karmaga, dan Liger pun segera mendatangi perguruan Karmaga. Dan benar saja, di sana Liger bertemu dengan salah satu pasukan wanita itu, sebut saja namanya Laura. Dan karena sudah sangat kesal, akhirnya Liger pun menyerang Laura. Liger pun menanyakan keberadaan Tania. Laura yang sudah terdesak akhirnya mengatakan bahwa Tania berada di Sunday Valorant. Dan singkatnya, Liger pun langsung menuju ke tempat itu. Sesampainya di sana, tak lama kemudian datanglah sekelompok koboi yang datang membawa Tania. Dan betapa terkejutnya Liger mengetahui ternyata bos dari penculik itu adalah idolanya sepanjang masa, yaitu Mike Tyson. Di sini, Liger pun menceritakan betapa besar rasa kagumnya pada Mike Tyson dan sudah menganggapnya sebagai bos. Dan tentu saja dia tak mau melawan orang yang sudah ia anggap sebagai bos. क्या शौक दिया बॉस। Mendengar itu, Tyson pun jadi tersanjung dan menanyakan apa keinginan Liger. Dan Liger menjawab bahwa dia ingin Tania. Tyson pun mengizinkannya asalkan Liger mau membayar hutang Pak Andy. Namun di sini Liger berkata bahwa dia tidak punya uang. Dan karena tidak punya uang, Tyson pun menyuruh Liger untuk merebut Tania dengan cara berbaku hantam melawannya. Dan singkatnya, mereka pun bersiap untuk baku hantam. Sementara itu, di sisi lain, ternyata hari itu adalah hari pertarungan final Liger di kejuaraan MMA. Namun bukannya hadir, Liger malah berada di tempat lain. Kembali ke Liger, singkatnya, baku hantam antara Liger dan Mike Tyson pun dimulai. Liger berusaha mengejar Tyson, namun satu kali pukulan Tyson bisa membuat Liger mental. Para koboi yang ada di situ pun menyiarkan secara langsung pertarungan mereka lewat YouTube. Wait! The Valley! When the legend Mark... Dan akhirnya di arena MMA gak jadi menyiarkan siaran final dan malah menyiarkan siaran pertarungan Liger melawan Mike Tyson. Billions of people... Di sini, Liger dibuat tak berdaya dan bolak-balik mental diajar Tyson. बॉस तुम Namun tiba-tiba Liger teringat kata maknya, jika dalam kondisi terdesak, anggaplah lawanmu adalah orang yang menghabisi ayahmu. Dan Liger pun mendadak mengamuk, mengeluarkan fatality-nya. Liger pun mengajar Tyson dan pertarungan ini berubah menjadi ajang Smackdown. Liger berhasil meminting Tyson dan menggigit kupingnya. Tyson sempat melakukan perlawanan balik, namun Liger kembali mengejar Mike Tyson. Dan karena faktor usia, Tyson pun kalah dan memilih menyerah. Lost the fight! Dan Liger pun menang. Setelah pertarungan, Tyson mengajak Liger untuk selfie bersama. Dan film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.